Ya, Dea, teka-teki pembunuhan dua orang yang ditanam dalam coran perlahan terbuka dan kasus pembunuhan itu diduga dipicu masalah utang piutang. Namun kepolisian masih terus melakukan pendalaman. Dan pagi hari ini, Maggie, kita akan minta pandangan dari Sigit Rohadi, sosiolog Universitas Nasional, terkait aksi keji di Bekasi, Jawa Barat ini. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dea, Mbak Maggie. Ya, Pak Sigit, kita tahu bahwa di beberapa pekan terakhir ada sejumlah peristiwa pembunuhan dengan style yang boleh dibilang atau tarafnya kita bisa bilang adalah keji begitu, sadis. Boleh digambarkan dari keilmuan Bapak apa yang membuat seseorang akhirnya begitu mudah melakukan tindakan kejahatan yang sadistis? Iya, saya memaknai itu sebagai maraknya atau bangkitnya sadisme dalam masyarakat kita. Nah, sadisme ini bangkit karena sejak kecil itu pendidikan, kemudian anak-anak remaja ini memuja kebendaan, memuja materi. Orang yang memuja materi itu menjadikan materi, termasuk menjadikan orang lain, relasi sosial, itu sebagai komoditas. Relasi sosial yang seharusnya memiliki banyak makna. Ada norma, ada etika, ada ikatan psikologi, ada budaya, ada sopan santun, dan sebagainya. Ini direduksi secara sempit menjadi komoditas. Nah, kenapa kemudian reduksi ini berkembang pesat di masyarakat kita? Karena sejak kecil sampai dengan kemudian level struktur politik yang paling tinggi, itu mementingkan citra, mementingkan penampilan. Maka kemudian kalau orang mengejar citra, mengejar penampilan, orang lain yang menghalangi penampilan citra dianggap kaya, supaya dianggap kaya, supaya dianggap memiliki reputasi, supaya dihormati dan sebagainya. Orang yang menghalangi kemudian berusaha untuk disingkirkan. Bentuk penyingkiran yang paling sadis yaitu pembunuhan itu. Dan gejalanya semakin membuat bulu kuduk kita naik, semakin merinding, karena korbannya itu sebagian besar perempuan. Jadi sadisme ini mengarah kepada femisida, menjadikan perempuan-perempuan sebagai sasaran empuk untuk dijadikan korban. Ini yang bisa saya maknai. Tapi bukan hanya peristiwa ini ya. Sadisme ini juga melanda orang yang merasa kuat kepada orang yang lemah gitu. Jadi kasus-kasus penganiayaan, kasus-kasus perundungan, mulai dari bullying di sekolah, di masyarakat dan sebagainya, ini sudah tidak bisa ditoleransi, sudah harus ada gerakan untuk mengembalikan ke institusi-institusi primer yang berperan untuk menjaga, untuk menegakkan otoritas, wibawa, di mana nilai-nilai budaya masyarakat kita yang pernah begitu diagungkan ini kembali menjadi panduan di dalam hidup kita sehari-hari. Ya, baik Pak Sigit, kami ingin mendalami psikologis pelaku kejahatan sadisme ini. Mengapa sebenarnya pelaku kejahatan sadis dalam berinteraksi dengan yang lain mudah untuk terpancing ataupun tersulut emosi sehingga melakukan pembunuhan? Iya, orang terdorong untuk bertindak sadis karena orang merasa tidak ada jalan lain kecuali melakukan tindakan itu. Entah itu dengan penganiayaan, entah itu sampai berujung kepada pembunuhan. Korban adalah orang yang dianggap menjadi penghalang dirinya untuk mencapai tujuan, untuk mencapai harapan, untuk mencapai cita-cita. Nah, tujuan dan harapan yang sebagian besar dikehendaki
oleh masyarakat kita di era sekarang ini adalah bagaimana mewujudkan penampilan, bagaimana menunjukkan citra diri, bagaimana orang itu dianggap begitu penting, dianggap begitu berharga, dianggap begitu diperhitungkan oleh khalayak, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga ketika menemukan ada 1-2 orang, biasanya ini teman dekat yang dianggap sebagai penghalang dari tujuan itu, maka ya cara satu-satunya untuk menyingkirkannya tadi. Ini mulai dari anak-anak. Anak-anak merundung anak-anak melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Entah tujuannya itu sekedar untuk mulai ingin mendapatkan materi yang banyak kita baca di media adalah ingin memiliki benda-benda berharga seperti handphone dan sebagainya. Kemudian bisa menunjukkan, bisa membangun citra diri, menggunakan handphone, menggunakan sepeda motor yang dihargai oleh koleganya, menggunakan mobil yang bagus yang dihargai oleh koleganya, kemudian berpenampilan seakan-akan orang yang begitu terpenuhi semua kebutuhannya di kantor, dihargai oleh koleganya. Dan ini yang kemudian kalau ada orang yang mengetahui bahwa penampilan itu palsu atau ada borok-borok di balik penampilan itu, ini dianggap sebagai satu ancaman. Jadi orang sudah mulai dibiasakan hidup dengan kepalsuan-kepalsuan. Orang kemudian memuja kepalsuan-kepalsuan itu. Dan ini kemudian yang menggerakkan perilaku yang betul-betul sulit untuk kita perhitungkan di tengah budaya kita yang dari dulu kita puja begitu ramah tamah, rendah hati, sopan santun. Sekarang berubah menjadi begitu menakutkan, terutama bagi kalangan perempuan. Gitu. Menarik nih Pak Sigit mengungkap bahwa penting untuk membentuk citra, kemudian juga memperoleh materi, bagaimana kita melihat orang, melihat diri kita, ini bisa mengubah budaya yang selama ini, budaya baik yang selama ini dikenal oleh masyarakat luar soal orang-orang Indonesia. Sebenarnya kalau dari riset atau dari literatur seperti apa? Mengapa ada perubahan nilai-nilai di masyarakat sehingga yang tadi Pak Sigit sebutkan bahwa orang akan selalu mementingkan citra dalam kehidupan mereka di masa modern ini? Sejak kecil orang diperhitungkan kalau dia punya ranking di sekolah. Pertama itu. Kemudian orang dilihat kalau orang itu setelah dia lulus sekolah, orang dilihat sekarang bekerja apa, sebagai apa, sudah punya apa, sudah menduduki jabatan apa. Jadi yang ditanyakan oleh orang-orang di sekitarnya adalah kekuasaan, kedudukan, dan materi. Bukan pemikiran-pemikiran bagi masyarakat luas, tetapi menduduki jabatan apa, sudah punya apa, rumahnya berapa, mobilnya apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini mendorong kita, menggiring kita secara tidak langsung untuk memuja benda-benda tadi. Untuk mengartikan pertemanan, pergaulan itu sebagai satu komoditas. Semua orang diperhitungkan nilai ekonominya. Dan ketika orang ini nilai ekonominya sudah kurang bermanfaat, maka orang ini dijauhi. Kalau dia begitu mendesak terus, maka kemudian orang ini melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak terduga. Kasus yang ada di Bekasi ini betul-betul membuat kita terperangah, ya. Kita terperanjat karena mereka ini berteman dekat. Tetapi dua perempuan ini diduga mengancam eksistensi pelaku, si P mengancam eksistensi ini karena apa ya? Karena P tidak ingin kalau dua perempuan ini nanti membuka kedok siapa P ini sebenarnya.
mungkin kalau yang bisa saya baca di media massa karena utang piutang. Hal yang sama juga terjadi untuk kasus-kasus sebelumnya. Entah itu di Tangerang, entah itu di pinggiran kota, atau bahkan juga di pusat-pusat kota. Jadi tidak lagi perilaku sadisme ini yang muncul dalam berbagai bentuk. Pelajar membawa celurit, membawa gear, membawa rantai untuk persiapan dari rumah untuk tawuran. Tidak bisa kita bayangkan beberapa 20-30 tahun sebelumnya bahwa ini akan terjadi. Kenapa demikian? Karena orang lain dianggap menyerang atau mengancam otoritasnya. Otoritasnya itu apa ya? Supremasi posisi dia, lembaga dia, individu dia, yang dipentingkan adalah citra atau penampilan ini tadi. Nah, karena itu kemudian perlu ada reorientasi mulai dari dasar. Meskipun agak terlambat ya, pendidikan karakter sudah mulai diperkenalkan. Jangan lagi menilai anak didik, menilai anggota-anggota masyarakat dari benda-benda yang dimiliki, yang akan mendorong orang untuk memuja kebendaan. Tetapi menilai orang lain itu dari gagasannya, dari tindakannya, dari hati nuraninya, sehingga pergaulan itu begitu penting, lembaga-lembaga primer begitu penting untuk dihidupkan, supaya bisa saling mengontrol satu sama lain. Sangat disayangkan betul itu terjadi di perumahan yang begitu padat. Peristiwa itu tidak bisa diketahui oleh tetangga-tetangganya. Ini menunjukkan institusi primer seperti RT, seperti lembaga-lembaga sosial yang ada di sekitarnya, ini tidak berfungsi. Kalau lembaga primer itu berfungsi sebagai kontrol sosial, maka setiap peristiwa yang terjadi yang mencurigakan di tetangga kita, ini harus segera kita periksa apakah itu mengancam keamanan lingkungan atau tidak. Saya pikir itu, Mbak Dea, Mbak Meggy. Baik, terima kasih Pak Sigit. Semoga kasus sadisme ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Pak Sigit sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today. Terima kasih Mbak Dea.